semuanya. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk menghitung atau memperkirakan nilai IP kalian per semesternya maupun IPK, IP kumulatif. Jadi untuk IP per semester berarti nanti adalah indeks prestasi yang akan kalian peroleh pada tiap semester. IPK adalah IP kumulatif, jadi indeks prestasi dari keseluruhan mata kuliah yang pernah kalian ambil dari beberapa semester. Nah, jadi di sini misal ada kalian buat dulu tabel ya, tabel dari mata kuliah apa saja yang sudah kalian ambil atau yang akan kalian ambil. Lalu kalian buat di sini data nilai dan bobotnya, di mana nanti untuk nilai A itu adalah bobotnya 4, B bobotnya 3, C 2, D 1, dan E 0. Nah, untuk ini kalian cantumkan beberapa mata kuliah yang akan atau kalian ambil, sudah ambil atau kalian akan ambil, atau kalian mau memperbaiki mata kuliah apa. Nanti kalian tinggal memperkirakan nilai apa yang ingin kalian peroleh, target nilai kalian, sehingga IP yang ingin kalian peroleh itu berapa, sehingga nanti kalian bisa memperkirakan kira-kira saya harus dapat nilai apa di mata kuliah ini agar IPK atau IP saya sekian gitu. Nah, jadi di sini SKS total SKS kalian jumlahkan dulu, jadi menggunakan sum untuk menjumlahkan total SKS. Di sini kalian tinggal blok SKS-nya, lalu kalian enter. Di sini 21 SKS ya. Nah, lalu nilai kalian misal nih target nilai agama dapat berapa? Oh, dapat A. Integrated English misal dapat B. Lalu ini saya acak aja ya, misal ini A, ini B, ini A, ini A, ini A, ini B, ini B. Nah, bobot SKS-nya berapa? Nah, untuk bobot karena ini untuk perkiraan ya, misal target kalian nilainya berapa, bobotnya daripada kalian ketik satu-satu, kalian bisa menggunakan ini karena datanya ke bawah ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Gunakan VLOOKUP, kalian klik VLOOKUP, lalu yang mau kalian hitung bobotnya yaitu adalah nilainya, sehingga di sini adalah di D ya, di sini saya ketik saja D baris 4. D baris 4, di D baris 4, lalu titik koma, lalu tabel array-nya, berarti di sini saya blok nilai dan bobotnya, kalian blok, lalu titik koma. Setelah titik koma, bobot itu ada di kolom keberapa? Kolom kedua. Kolom kedua, lalu masuk titik koma, false. Jika tidak, salah. False, lalu kalian enter. Nah, ini nilainya adalah 4. Ketika kalian tarik garis, nah, ini bobotnya akan sesuai dengan nilai. Lalu kenapa ini ada N per A? Karena di sini datanya tidak kita kunci ya. Nah, untuk ini kita kunci dulu bobot, ambil yang paling atas, jadi di tabel array-nya kita klik F4. F4 satu kali, lalu yang di I, samping tanda bagi itu juga kita klik F4 satu kali, sehingga datanya itu nanti terkunci, tidak menurun ya. Maksudnya kita enter dulu. Nah, kita cek yang ini kan H6 I10. Padahal di sini mulainya dari H4 sampai I8. Karena itu di sini dia tidak terdetek bobotnya. Nah, ini setelah kita kunci, coba kita tarik ke bawah. Nah, ini nanti baru akan sesuai dengan data nilai dan bobot yang ada. Karena dia tidak berubah data referensinya ya. Nah, ini ketika kita ubah-ubah, nanti dia akan langsung menyesuaikan dengan data. Misal C, dia akan berubah bobotnya menjadi 2. Misal untuk fisika dasar, nilainya juga C, dia akan berubah secara otomatis gitu.
Lalu bobot dikali SKS untuk hitung IP, kalian ini bobot, nilai dari bobotnya itu harus dikalikan dulu dengan SKS. Jadi sama dengan bobotnya atau SKS-nya bisa SKS-nya dikali dengan shift 8 perkalian dikali dengan bobotnya. Lalu enter. Nah, ini 8 kita tarik bobot dikali SKS, maka tiap datanya akan terkalikan secara otomatis ya hasilnya. Total, lalu di sini sum, menggunakan sum. Total dari semua data kita blok, totalnya 67. Nah, IP per semester dihitungnya yaitu pembagian antara bobot dikalikan dengan SKS jumlahannya dibagi dengan SKS-nya. Jadi sama dengan bobot ini jumlah totalnya dibagi dengan total SKS di enter. Nah, berarti IP-nya sekitar 3,19 jika nilai yang kalian peroleh adalah yang tertulis di sini, yang tertera di sini. Nah, lalu untuk target, misal kalian ingin 3,5. Oh, berarti yang ini misal kalian ganti ini saya harus dapat B. Oh, ternyata kalau dapat B maka nanti ya, IP-nya 3,3. Integrated English dia misal dapat B ya. Oh, ternyata masih 3,4. Oh, berarti ini harus ada yang A1. Misal APTI 1 harus dapat A. Nah, itu baru IP-nya 3,5. Ini untuk memperkirakan ya target kalian. Misal IP semester ini saya harus 3,5. Nah, kira-kira nilai yang harus diperoleh pada tiap mata kuliah kalian bisa memperkirakan sendiri target nilai berapa yang bisa kalian capai, yang harus kalian capai. Gitu. Ini untuk IP per semesternya. Nah, misal kalian sudah semester 3, semester 5. Lalu ada beberapa data ya, data tiap semesternya. Misal di sini saya ambil 3 semester ya untuk menghitung IPK. IPK berarti nilai indeks prestasi kumulatif, berarti total keseluruhan dari IP yang sudah kalian peroleh tiap semesternya, rata-ratanya. Nah, misal di sini saya acak ya untuk nilainya, bobotnya misal ini dapat A, lalu bobotnya sama ya, sama dengan bobotnya itu adalah menggunakan VLOOKUP, jadi tidak ngetik satu-satu ya target nilainya, sehingga ketika nilai berubah maka bobot juga akan berubah secara otomatis. VLOOKUP yang akan diganti adalah kolom D di baris 19. Baris 19, titik koma, data yang mau diganti itu adalah, atau data ini yang mau kalian gunakan, kalian blok, lalu titik koma, yang mau digunakan adalah bobot, yang kedua lalu titik koma false. False. Oke, lalu enter. Nah, bobot nanti akan mengikuti secara otomatis. Bobot dikalikan SKS berarti sama dengan, ini saya gunakan SKS dikali bobot ya, sama saja. Dikali dengan bobotnya, di enter. Nah, ini nanti kalian tinggal tarik saja datanya ya. Ini kalian tinggal ketik, acak saja, tergantung dari target kalian ya, yang ingin kalian peroleh pada tiap datanya gitu. Tiap data mata kuliahnya, nilai apa yang ingin kalian peroleh. A, yang ini A, ini A, ini B. Nah, ini masih NA karena tidak saya kunci ya tadi. Ini saya kunci menggunakan F4. Yang ini juga gunakan F4. Enter. Kalian tarik. Nanti akan berubah secara otomatis. Bobot dikalikan SS berarti menggunakan sum total ya. Total keseluruhan, enter. Yang ini juga sama. Total SKS ini juga menggunakan sum. Sum lalu total dari SKS, di blok, di enter, dan yang ini sama dengan bobot dikalikan SKS dibagi dengan total SKS, baru di enter.
totalnya 3,5. Begitu juga untuk yang semester 3 ya, bobotnya sama ya caranya. Misal di sini tadi kan menggunakan kunci ya, misal di sini kalian bisa juga VLOOKUP dengan pemberian nama ya. Jadi ini saya blok nilai dan bobotnya. Lalu di sini yang pojok ini saya ganti namanya menjadi tabel. Nah, tabel. Misal saya ganti tabel ya. Nah, jadi karena untuk kan ke bawah datanya bobotnya ada di atas nih. Bisa kalian ganti ini datanya menjadi tabel. Nah, nanti untuk bobot berarti tinggal menggunakan VLOOKUP, lalu data yang mau diganti atau yang mau dinilai bobotnya itu yang nilai kan ya, berarti D35. Di D35. D35 lalu titik koma, kalian tidak perlu blok lagi, tadi kita beri nama dia tabel. Kalian tinggal ketik saja tabel, titik koma, bobotnya tadi di kolom kedua. Tadi kan ada nilai, kolom keduanya bobot. Kolom pertamanya nilai, masuk ke kolom kedua. Jika tidak, masuk ke false. Masuk ke false, lalu di enter. Misal nilainya adalah A. Nah, ini akan ganti sendiri. Jadi untuk tabel tadi ini kalian bisa beri nama tabel atau bisa kalian blok ya. Nah, lalu ini kalian tarik ke bawah. Yang ini belum ditulis ya. Ini kalian misal yang struktur data C nilainya kalian perkirakan, bisa kalian perkirakan sendiri nilai apa yang ingin kalian peroleh. Nah, ketika tabel ini kalian tidak perlu dikunci, tidak perlu mengunci datanya karena dia sesuai dengan tabel itu kan sesuai dengan tempatnya tadi, itu yang diberi nama tabel gitu sehingga tidak perlu dikunci lagi. Nah, untuk bobot dikali SKS berarti sama ya, berarti di sini SKS dikali dengan bobot atau bobot dikali SKS sama saja ya hasilnya. 4 kali 3 sama dengan 3 kali 4. Kalian tarik, lalu ini kalian hitung sumnya. Sum dari total SKS, yang ini juga sama dengan sum dari total bobot dikali SKS-nya. Yang di bawah IP per semesternya berarti sama dengan total bobot dikali SKS dibagi dengan total SKS yang sudah diambil. Yang pada saat semester itu ya, ini jadi sekitar 3,476. Nah, untuk IPK berarti total atau rata-rata ini, jadi rata-rata ya IPK itu berarti total dari semua mata kuliah yang pernah kalian ambil, indeks prestasi kumulatifnya. Jadi rata-rata dari IP per semesternya itu bisa menjadi IPK, rata-ratanya ya. Jadi IPK ini menghitung rata-rata IP rata-rata dari total IP tiap semester yang kalian ambil. Jadi ini sama dengan average. Rata-rata menggunakan average. Average, lalu di sini kalian tinggal klik atau blok data dari IP tiap semesternya. Kalian jangan lupa untuk tekan kontrol, lalu kalian tinggal menuju data yang mau di rata-rata. Kontrolnya jangan dilepas. Ini dan yang terakhir yang ini. Jadi tekan kontrol. Nah, sehingga ini data yang mau kalian ganti adalah yang C14, bisa tidak menggunakan kontrol, tapi kalian bisa langsung menuju data ya. Ini C pada baris ke-14, C, kolom C pada baris ke-30, kolom C pada baris ke-44. 44. Lalu kalian tinggal enter. Nah, ini adalah IPK kalian. Jadi IPK adalah indeks prestasi kumulatif. Jadi rata-rata dari nilai IP per semesternya. Jadi ketika transkrip nilai itu yang keluar adalah IPK, yang dilihat adalah IPK. Tapi untuk per semesternya dia adalah IPS, IP semester, tiap semesternya per semesternya. Ini kenapa menggunakan C? Karena saya menggunakan match
match and center ya. Jadi ini sebenarnya datanya kan ketika di unmerge, nanti ini sebenarnya kotak. Ini adalah kotak ya sebelumnya. Nah, ini kotak. Ini saya match untuk saya jadikan satu baris. Nah, tapi ini datanya ada di C. Karena itu ini rumus untuk IPK ada C. Menggunakan kolom C. Nah, ini saya blok, lalu saya merge. Sehingga dia menjadi di tengah untuk IP semesternya. Begitu juga untuk yang lainnya, dia menggunakan C. Kenapa? Karena saya ketiknya di kolom C, bukan di kolom D, kolom E maupun kolom F. Ini saya merge saja, lalu saya letakkan di tengah match and center, sehingga terletak di tengah. Nah, ini untuk menghitung IP per semester maupun IPK kalian. Jadi kalian bisa memperkirakan sendiri untuk nilai apa, nilai berapa yang kalian ingin peroleh pada tiap mata kuliah dan bisa memperkirakan IP kalian berapa per semesternya. Begitu juga untuk IPK bagi yang semester atas, kalian bisa ngecek sendiri IPK yang ingin kalian peroleh berapa. Ini hanya nilai data, jangan lupa untuk nilai yang sudah tertera, yang sudah pasti ya. Ketika kalian mengulang, itu akan tercantum ada 2 nilai. Tapi nanti yang akan diambil adalah nilai terbaik. Nah, ketika nilai terbaik, yang dimasukkan di sini adalah nilai terbaik saja. Nilai mengulangnya tidak perlu dicantumkan lagi gitu. Jadi ketika kalian misal fisika dasar dapatnya C, kalian ingin memperbaiki nilai fisika dasarnya karena IP-nya hanya 3,45, kalian ingin mencapai IPK 3,5 misal. Oh, saya ingin memperbaiki, yang lain sudah bagus nih, tapi nilai fisika C dan nilai struktur data C. Misal yang ingin kalian perbaiki, ini struktur data, ingin memperbaiki nilai B, maka kalian tinggal langsung mengganti B. Ternyata masih 3,48. Fisika dasar, jika B, oh ternyata ketika fisika dasar B, IPK-nya bisa mencapai 3,5. Sehingga kalian tahu atau bisa menargetkan mata kuliah mana yang ingin kalian perbaiki nilainya untuk mencapai IPK target kalian. Untuk lulus, oh saya mau kumlot gitu. Nilainya harus 3,75 IPK-nya atau harus 3,5. Nah, itu kalian bisa memperkirakan sendiri di awal nilai yang ingin kalian peroleh pada tiap masing-masing mata kuliah yang ada. Oke. Jadi selamat menargetkan nilai kalian dan mencapai IPK target kalian. Semoga berhasil. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe. Sampai ketemu pada bahasan berikutnya. Terima kasih.